Udah 5 tahun teman-teman, sejak awal kemunculan smartphone layar lipat ya, yang dijual untuk umum. Nah, gue ingat banget ya, waktu itu ada Royal FlexPay yang jadi foldable phone komersial pertama di 2018, tetapi smartphone layar lipat ini baru benar-benar populer dan juga menjadi global setelah Samsung merilis Galaxy Fold di 2019. Setelah itu baru deh muncul Moto Razr 2019, lalu Huawei Mate X, disusul juga Galaxy Z Flip ya, bahkan Oppo pun ikut merilis Oppo Find N, dan bisa dibilang sekarang ini makin rame pilihan smartphone layar lipat, termasuk Google ikut merilis Pixel Fold juga. Tetapi ada beberapa alasan yang membuat gua masih belum begitu tertarik ya beli smartphone layar lipat buat dijadiin daily driver, bahkan setelah Galaxy Flip 5 dan Fold 5 resmi dirilis kemarin. Pertama, karena harga belinya yang masih tinggi, tetapi masih cepet juga kehilangan value-nya. Contohnya, setahun yang lalu Galaxy Z Fold 4 256GB itu dijual dengan harga rilis 25 jutaan rupiah. Tetapi kalau kita trade-in sekarang di Samsung.com ya, gue lihat list harga tertingginya itu cuman dinilai maksimal 9.700.000 rupiah. Artinya ada penurunan 15.300.000 rupiah dalam 1 tahun, teman-teman. Atau kalau beli di masa pre-order ya, seingat gua waktu itu dapat promo double storage, nilai tertinggi trade-in Galaxy Z Fold 4 512GB itu 11.650.000 sekarang, atau turun 13.350.000-an lah ya dalam 1 tahun. Gua masih berharap sebenarnya seiring berjalannya waktu, teknologi layar lipat ini bakal semakin terjangkau, terlebih setelah hadirnya smartphone layar lipat dari banyak brand lainnya ya, seperti Oppo, Huawei, dan yang lainnya. Tetapi setelah 5 tahun berjalan, ternyata saat ini masih jadi teknologi yang mahal dan belum ada tanda-tanda jadi lebih murah, baik dari sisi harga barunya atau juga part dan perbaikannya. Nah, kedua, gua masih belum merasa pas dengan kepraktisan yang ditawarkan oleh smartphone foldable saat ini. Secara fungsi, gua sangat suka sama konsep ya dari Galaxy Z Fold 5 atau Pixel Fold misalnya, di mana smartphone saat dibuka bakal jadi tablet ya. Jadi layar lipatnya tuh benar-benar useful buat ngedapetin experience layar yang beda dan lebih luas dibanding smartphone konvensional. Cuman sayangnya, untuk dijadiin sebagai daily driver yang dibawa kemana-mana setiap hari, secara desain, gua merasa masih terlalu bulky, terlalu tebal, dan kurang portable ya untuk dipakai harian, terutama saat di posisi terlipat. Belum lagi kalau udah dipasangin case. Sedangkan untuk konsep seperti Galaxy Z Flip 5 misalnya, memang secara desain itu sangat portable dan juga compact. Gua pernah 2 minggu ya pakai Flip series waktu nge-review dan seneng banget sama desainnya, tetapi secara fungsi gua masih ngerasa dia lebih ke smartphone fashion, karena ketika dibuka ya kita disuguhi layar dengan ukuran dan experience yang masih mirip ya sama smartphone konvensional. Jadi sampai saat ini teman-teman, untuk gua pribadi belum ada yang bener-bener merasa pas gitu dari sisi kepraktisan dan penggunaannya ya untuk kebutuhan sehari-hari gua. Meskipun kalau kita lihat ya trennya dari awal Galaxy Fold dirilis sampai sekarang udah di seri Fold 5 sih, dia semakin tipis, semakin ringan, dan terlihat ada improvement lah. Misalnya di Fold 5 itu engselnya sekarang nggak ada gap lagi ya di tengah, yang bikin saat dilipat dia lebih tipis dari seri-seri sebelumnya. Ini menarik. Terus layar depannya juga semakin kesini semakin luas. Jadi dalam beberapa tahun ke depan ya, Galaxy Fold series ini bisa jadi semakin portable harusnya, semakin practical juga, dan semakin menarik ya buat jadi daily driver gua. Tetapi untuk saat ini, ya jujur aja gua masih nunggu dulu. Dan ketiga, gua masih concern juga sama keawetan dari smartphone layar lipat dalam jangka panjang, khususnya dari sisi keawetan layarnya. Ya, Samsung memang berusaha keras ya di sini untuk memberi jaminan dan rasa aman ke pengguna dengan ngasih Samsung Care Plus gratis ya selama setahun, yang mungkin kalau ada masalah dengan layarnya itu bisa diklaim ya untuk perbaikan dan lain-lain. Terus ngasih 2 tahun free replacement juga ya untuk screen protective filmnya. Tetapi seperti yang kemarin kalau nggak salah sempat rame juga, beberapa ada yang ngalamin masalah di layar Galaxy Fold ya, terutama di protective filmnya, dan sempat ada problem juga waktu ngeklaim replacementnya, walaupun akhirnya beres juga. Tetapi buat gue yang orangnya tuh agak males ribet ya, males klaim atau mondar-mandir ke support center, itu jadi pertimbangan juga. Apalagi waktu gua research, memang munculnya bubble atau lepasnya protective film ya, terutama di bagian lipatan tengah layarnya, itu ternyata cukup sering terjadi teman-teman. Dan kalau kita
baca term untuk replacement gratisnya, ternyata juga bukan hal yang simple. Meskipun di beberapa seri terakhir ini kita juga bisa lepas sendiri ya dan ganti sendiri sih kalau mau, tetapi dengan resiko yang juga ditanggung sendiri karena Samsung tetap menyarankan untuk gantinya itu di Samsung resmi service centernya. Dan gue juga sedikit concern ketika masa garansinya udah habis, masa proteksi Care Plus-nya juga habis, terus ada kerusakan ya di sisi layarnya misalnya, biaya penggantiannya bakal mahal pastinya. Gua cek di website Samsung aja untuk harga layarnya itu sampai tembus 7,1 juta rupiah. Itu kalau ganti layar. Kalau perbaikan layar biayanya sampai 5,8 juta. Bandingin sama biaya penggantian layar S23 Ultra yang cuma 2,7 jutaan atau S23 Plus lah ya, yang cuma 2,1 jutaan. Bedanya jauh. Belum lagi biaya rutin untuk ganti screen protective filmnya di saat masa free replacementnya udah habis. Dan jujur aja ini juga jadi salah satu hal yang masih bikin gua sedikit ragu ya untuk jadiin foldable phone sebagai daily driver utama saat ini. Bukan cuman Galaxy Fold ya, tetapi juga Pixel Fold atau yang lainnya. Apalagi untuk daily driver itu gue biasanya ganti HP-nya tuh 3-4 tahun sekali, dimana keawetan dalam jangka panjang ya dan juga penggunaan yang minim masalah itu jadi salah satu pertimbangan utama juga. Terus yang keempat, meskipun udah 5 tahun berjalan, tetapi sampai saat ini menurut gue teknologi smartphone layar lipat itu masih belum sampai di fase mature ya. Dalam artian improvementnya masih terus lanjut, baik dari sisi teknologi layar, mekanisme engsel, optimasi software, dan yang lainnya. Jadinya sebagai early adapter masih ada resiko yang melekat teman-teman. Baik harga belinya yang masih mahal, biaya servis dan partnya juga masih mahal, teknologi dan mekanismenya juga masih terus berubah, serta masalah yang mungkin muncul ya, atau mungkin kita dapetin di seri produk yang kita beli dan baru diperbaiki di seri berikutnya. Misalnya untuk screen protective film aja. Dulu di seri Fold 1 dan Fold 2 itu belum bisa dilepas teman-teman, alias kalau dilepas bakal rusak ya layarnya, tetapi di seri setelah itu udah bisa dilepas untuk diganti. Sama juga dengan engsel yang sebelumnya ada gapnya di tengah, tetapi sekarang udah nggak ada gapnya lagi, karena sebagai early adopter ya, juga ya jadi seperti tester lah untuk ngumpulin data ya buat improving produk itu sendiri di seri-seri selanjutnya. Dan yang kelima, smartphone layar lipat itu cenderung punya kamera yang tidak sesuperior flagship non lipatnya. Misalnya nih di Galaxy Z Fold 5 yang harganya 25 jutaan. Setup kameranya itu 50 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel telefoto 3 kali zoom, 12 megapiksel ultrawide, dan 4 megapiksel kamera depan. Sedangkan di Galaxy S23 Ultra yang harganya 20 jutaan ya, lebih murah, itu udah pakai setup kamera terbaik dari Samsung dengan 200 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel periskop telefoto, 10 kali zoom, 12 megapiksel ultrawide, dan 8 megapiksel kamera depan. Nah, tren yang sama itu juga terjadi ya di Pixel Fold, di mana dengan selisih harga yang sangat jauh dengan Pixel 7 Pro, Pixel Fold masih menggunakan 48 megapiksel kamera utama, 10,8 megapiksel telefoto, 10,8 megapiksel ultrawide, dan 8 megapiksel kamera selfie. Tetapi di Pixel 7 Pro yang jauh lebih murah itu sudah menggunakan 50 megapiksel kamera utama, 48 megapiksel telefoto, 12 megapiksel ultrawide, dan 10,8 megapiksel kamera selfie. Dan buat orang yang mungkin sering pakai kamera ya di smartphone daily drivernya kayak gua, tentu ini juga jadi pertimbangan. Dan terakhir, paling dari sisi kelengkapan atau pembelian aksesoris ya yang juga belum banyak, karena memang smartphone layar lipat seperti ini belum diadopsi seluas smartphone konvensional. Tetapi gue sendiri masih antusias ya dengan perkembangan foldable phone ini. Semakin kesini teknologi layarnya semakin bagus, mekanisme engselnya juga semakin bagus, durabilitasnya juga terlihat improve ya, dan dibanding saat di awal kemunculannya dulu, dalam 5 tahun terakhir ini udah banyak sekali perkembangan yang sangat positif ya. Dan jujur aja smartphone layar lipat ini memberi warna baru juga dalam dunia HP ya, yang sebelumnya udah mulai boring ya dan stagnan dengan bentuk candy bar yang gitu-gitu aja. Sekarang ini jadi mulai kreatif lagi teman-teman, bentuknya bisa macam-macam. Bahkan gue juga memantau perkembangan rollable phone ya, kayak Motorola Razr yang secara konsep dan practicality ini juga sangat menarik karena dia bisa ngeroll ya ke atas ke bawah. Dan meskipun belum begitu tertarik untuk beli dijadiin sebagai daily driver utama, tetapi bukan berarti gue nggak akan bahas smartphone layar lipat ya. Mungkin gue akan coba juga buat di review atau sekedar nyobain experience-nya dan kulik-kulik tips penggunaannya. Tetapi itu opini gue teman-teman, pendapat gue pribadi yang mungkin bisa berbeda ya dengan pendapat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat sendiri tentang gimana smartphone layar lipat seperti Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, atau Pixel Fold mungkin, bisa langsung teman-teman tulis saja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepintaran pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.